Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kurang satu apapun, termasuk kekurangan uang saku, agar kalian dapat semangat belajarnya dengan ibu. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baiklah, berdoa selesai. Nah, selanjutnya sebelum memulai pelajaran sosiologi ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Karina Rasetia Islami. Oh, ternyata dia hadir. Kanaya Salsabila Zainab hadir juga. Kesa Arkianu. Oh, ternyata dia hadir juga. Askia Tabina Syakib. Wah, dia hadir dan duduk di depan. Bagus sekali, seperti anak rajin. Agar kalian lebih fokus belajarnya, Ibu taruh absen terlebih dahulu ya. Oke, baiklah anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Wah, kelihatan dari muka yang di depan-depan ini, kalian sudah pada semangat ya. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang lembaga sosial yang mencakup pengertian lembaga sosial dan jenis-jenis lembaga sosial. Hari ini kita akan membahas tentang fungsi-fungsi lembaga sosial. Sebelum memulai materi, Ibu memiliki dua cerita. Yang pertama, Ibu itu memiliki kenalan seorang anak dari teman masa kuliah Ibu, bernama Rasetia. Dia selalu diajarkan orang tuanya untuk menggunakan bahasa Jawa atau yang kita kenal dengan bahasa krama ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Hal ini dilakukan oleh orang tuanya agar dia terbiasa melakukan pola perilaku tersebut. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari, Rasetia ini diajarkan oleh orang tuanya untuk selalu berjabat tangan ketika bertemu orang yang lebih tua, sebagai bentuk rasa hormat dan penanaman nilai sopan santun. Cerita yang kedua, Ibu memiliki tetangga yang sudah berusia berapa kira-kira menurut kalian? Ya, betul, sudah berusia tua, sekitar 30 tahun. Tetangga Ibu tersebut belum menikah karena dia suka memilih-milih pasangan. Akhirnya, setelah mendapat gunjingan dari lingkungan sekitar, dia memutuskan untuk menikah dengan orang yang tidak jelas asal-usulnya menurut pendapat orang tuanya. Hal ini dilakukan oleh tetangga Ibu tersebut untuk menghindari rasa malu. Anak-anak, apakah cerita tersebut memiliki kaitan dengan fungsi lembaga sosial yang akan kita bahas hari ini? Untuk mengetahuinya, mari kita belajar tentang fungsi-fungsi lembaga sosial yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Untuk lebih rincinya, kita akan membahas fungsi manifest terlebih dahulu. Fungsi manifest yaitu fungsi lembaga sosial yang disadari dan diharapkan oleh banyak orang. Contohnya di sini adalah fungsi lembaga keluarga sebagai tempat sosialisasi dan internalisasi
nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi laten. Fungsi laten yaitu fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan tidak menjadi tujuan utama dalam kehidupan masyarakat. Fungsi laten ini biasanya tidak tampak atau tidak muncul di permukaan karena tidak diharapkan oleh kalangan masyarakat. Contohnya, perkawinan yang dilakukan oleh seseorang untuk menutupi rasa malu karena tidak laku. Yang kedua, kita mempunyai realitas sosial kemarin ketika adanya tahun pemilu. Pemilu yang dilaksanakan ini digunakan oleh sebagian oknum sebagai sarana untuk meraih kekuasaan dan menumpuk kekayaan. Oke anak-anak, apakah penjelasan dari Ibu sudah jelas? Ya, apakah ada pertanyaan dari Karina? Oh, tidak ya. Apakah ada pertanyaan dari Tabina? Tidak juga. Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, kesimpulan tentang materi fungsi lembaga sosial hari ini apabila dikaitkan dengan cerita Ibu tadi adalah bentuk representasi dari fungsi-fungsi lembaga sosial agar kalian lebih mudah memahami materi fungsi-fungsi lembaga sosial yang Ibu ajarkan tadi. Sekian pertemuan kita hari ini tentang fungsi-fungsi lembaga sosial. Sampai jumpa pada pertemuan minggu berikutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.